Halo Sobat Forkom, ketemu lagi sama aku Feby. Jadi di podcast kita kali ini kita bakal ngebahas mengenai ulang tahun Forum Komunikasi Bidik Misi Undiksa. Namun sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram kami di forkom_bidikmisi_undiksa. Oke, di kesempatan kali ini aku bakal ditemenin orang yang berperan di ulang tahunnya Forkom yang ke-9. Oke, langsung saja biar aku nggak banyak cincong sendiri, langsung saja kita sambut Ketua Panitia di ulang tahun Forkom yang ke-9. Halo Kak. Halo Feby. Halo, ya. Gimana nih kabarnya? Luar biasa banget sih. Sebenarnya deg-degan sih. Nanti takutnya ditanya apa-apa nih sama Feby. Aduh, emang ya kalau udah masuk podcast kita ini pasti orang-orangnya selalu tegang kalau udah duduk di sini. Aku aja yang udah biasa di sini tetap tegang loh. Oke, langsung saja nih Nanda. Mungkin perkenalan diri dulu ya, biar semua teman-teman di rumah tahu siapa sih ketua panitia di kegiatan ulang tahun Forkom. Oke, halo Sobat Forkom semuanya. Jadi perkenalkan, aku nama lengkap ya, Nilo Gadenanda Arini. Aku dari Prodi S1 Akuntansi. Jadi nggak perlu manggil nama panjang, nama aku bisa dipanggil Nanda aja kayak gitu. Oke Nanda, nah langsung aja nih ya, biar kita nggak terlalu banyak juga nanti pembahasannya malah keluyuran nanti. Oke, jadi ulang tahun Forkom. Nah, biasa disebut juga kan ada ulang tahun Forkom punya istilah nih. Apa sih itu mission? Oke, jadi mission itu adalah kepanjangan atau kependekan dari bidding misi celebration. Jadi apanya yang celebration itu kan artinya perayaan kayak gitu. Apanya yang dirayakan ya pasti adalah ulang tahun dari bidding misi tersebut kayak gitu. Ya, berarti mission ini udah yang keberapa nih Nanda? Yang mission yang kali ini adalah mission yang ketiga, tapi memperayakan ulang tahun yang ke-9 kayak gitu. Oke, nah kapan nih pelaksanaan dari bidik misi celebration ini? Oke, mungkin secara kalender kerja ya, itu mulai dari pembukaannya itu tanggal 6 Maret nih ya. Terus puncaknya itu tanggal 3 April. Nah, tapi secara mengeneralnya nih sebenarnya persiapan kita itu udah dari awal Februari. Jadi dari pembentukan kepanitiaannya maksudnya itu udah dari bulan Februari kayak gitu. Dan akhirnya kita ngadakan rapat tuh kayaknya nggak perlu disebutin tanggalnya karena aku juga lupa. Karena udah banyak banget rapat-rapat secara garis besar kayak gitu sih. Terus untuk serangkaian kegiatan, karena kan mission ini serangkaian kegiatan kayak gitu kan, ada kira-kira 5 kegiatan kalau salah ya, 5 atau 4. Itu ada juga tanggal-tanggalnya kayak gitu, Feby. Oke, nah bidik misi celebration ini dilaksanakan full daring atau bagaimana Kak Nanda? Jadi untuk kegiatan missionnya sendiri ini ada yang daring, ada yang juga luring kayak gitu. Kayak contohnya LKTI sama kegiatan poster, karena kita kan itu kegiatan yang skala nasional di seluruh Indonesia itu ikut kayak gitu, dari perguruan tingginya itu dilaksanakan secara daring. Sedangkan kegiatan P2M itu nggak mungkin kita ngadain secara daring kan, jadi kita lakuin secara luring kayak gitu. Wow, berarti kegiatannya ini benar-benar udah sampai ke nasional ya, kegiatannya. Nah, kemudian untuk bidik misi celebration ini siapa aja yang ngikutin kegiatan ini? Jadi sesuai ya namanya bidik misi celebration. Jadi yang pasti yang merayakan itu adalah seluruh mahasiswa bidik misi dan KIPKA di Universitas Pendidikan Ganesha kayak gitu, dari semester 2 yang dari 2 sampai semester 8 kayak gitu. Berarti masih mahasiswa aktif di Undiksa ya. Iya. Oke, kemudian alasan nih Kak Nanda. Alasan kenapa mission ini dilaksanakan? Alasannya pasti yang pertama nih ya, yang paling umum, karena mission itu emang proker dari kita kan ya, dari pengurus Forkom sendiri. Dan alasan lain yang paling penting itu adalah memperingati hari ulang tahun dari Forum Komunikasi Bidik Misi yang sekarang itu udah berusia 9 tahun kayak gitu. Udah ya mungkin terlihat muda tapi udah banyak pencapaian kayak gitu.
Ya benar banget ya, kalau walaupun kita sebagai mahasiswa ya bidik misi ya bisa dibilang mahasiswa yang masih kebutuhan ekonominya masih kurang, jadi kita tidak mengurung niat buat berprestasi ya Kak Iya. Nanda ya. Benar banget tuh. Oke, habis itu selain dari lomba LKTI dan juga poster yang udah sampai di tingkat nasional, selain itu apa aja nih Kak Nanda rangkaian kegiatan dari Bidik Misi Celebration? Oke, jadi aku bilang dari berurutan aja ya. Jadi yang pertama itu kita ngadain P2M. Jadi P2M itu kita kalau nggak salah 1920 ya Maret kita adain di Grogga. Kita ngadain 2 kegiatan juga di sana, yaitu penebaran benih ikan kurang lebih 1000 ekor ya. Terus yang kedua itu kita ngadakan pembagian sembako untuk masyarakat yang memerlukan, dan itu udah kita bekerja sama pihak desanya kayak gitu di sana. Terus yang kedua kita mengadakan seperti tadi, yaitu lomba karya tulis ilmiah dan lomba poster yang tingkat nasional. Berbeda dengan tahun lalu bahwa sekarang itu semua untuk posternya itu dilakukan presentasi kayak gitu, dan yang LKTI-nya tuh presentasi juga namun mengumpulkan full paper. Lalu untuk yang ketiga yaitu ada webinar nasional mengundang 2 narasumber yang tentunya sangat wow masa sekarang, yaitu ada Saputra Kori. Mungkin yang sobat Forkom yang udah nonton pasti tahu siapa Saputra Kori, yaitu selebgram dan juga TikToker, dan juga yang paling keren menurut saya karena membuat beberapa orang hampir menangis kayak gitu, yaitu dari Bapak Andi sendiri, yaitu dosen dari UGM. Dan yang terakhir itu kan semua secara nasional kayak gitu, dan juga ada P2M kayak gitu. Dan ada juga yang lagi satu itu untuk kita sendiri, yaitu mahasiswa bidik misi, yaitu mengadakan Forkom Award. Itu tujuan Forkom Award itu adalah untuk memberikan memberikan hadiah atau atas perjuangan mereka untuk dalam prestasi bidang akademik dan non akademik kayak gitu. Wow, banyak banget ya ternyata rangkaian mission. Bener nih, jadi persiapannya tuh emang perlu waktu yang lama ya Kak Nanda. Seperti yang Kak bilang tadi, dari awal Februari ya sampai di April ya. Iya, wow banget, bener-bener banget. Tuh panjang banget kegiatannya. Terus pasti di dalam kegiatan itu pasti terdapat suatu kendala. Nah, karena kita kan pasti tidak bisa memungkiri kendala itu ya. Mungkin bisa dibilang Kak, apa sih kendala yang dialami baik itu dari Kakak sendiri atau kepanitiaan atau kegiatannya, kendala-kendala yang terjadi? Mungkin bisa dijelasin Kak? Baik, seperti yang dibilang Febri, sorry. Jadi nggak apa, santai Kak, tenang dong. Jadi kegiatan ini kan ya mission itu adalah serangkaian kegiatan untuk memperingati HUT ya. Tentu karena seperti yang kita ketahui bahwa untuk mencapai suatu kegiatan yang besar pasti ada kendala yang seimbang lah sama hal itu tersebut. Menurutku nggak terlalu berarti ya, karena aku udah percaya banget sama seluruh panitia, apalagi koor, sekretaris dan anggotanya itu benar-benar kalau dalam istilah Balinya itu cager banget kayak gitu. Mungkin kendala hal-hal yang yang biasa terjadi dalam suatu kegiatan pasti kayak miskomunikasi, apalagi kita nih sekarang udah selesai pandemi nih gitu. Udah maksudnya masih dalam penyesuaian, udah ada yang kuliahnya juga luring kayak gitu. Jadi ya pembagian waktu dengan kegiatan dengan kuliahnya kayak gitu. Hal-hal itu sih menurutku yang masih jadi kendala sama kegiatan. Tapi karena kita udah sampai akhir nih, mungkin udah lewat ya 1 minggu atau 2 minggu kegiatan, menurutku itu udah berhasil untuk diatasi gitu. Udah sukses lah kegiatannya kayak gitu. Pasti di dalam suatu kegiatan itu pasti tidak mungkiri ya Kak Nanda ya, kendala-kendala yang terjadi. Nah kemudian di dalam masa pandemi seperti sekarang, walaupun sudah mulai surut nih pandeminya, tentunya masih ada dan kita juga harus tetap melaksanakan protokol kesehatan. Nah bagaimana sih izin dari pihak rektorat dengan kegiatan kita ini, apakah diizinkan atau mungkin terdapat hal-hal yang membuat harus berdebat tentang perizinan nih Kak Nanda? Kalau masalah izin
pasti izinin ya, karena kan kita juga udah LPJ-an nih kayak gitu. Jadi untuk masalah izin, kita sebelum mulai kegiatan juga itu udah minta izin sama pihak rektorat, seperti Pak penanggung jawab kita yang di Forkom, yaitu Pak WR3, dan juga kita juga mengadakan istilahnya temu juga sama fungsional ahli muda Humas. Kita juga sudah menjelaskan serangkaian kegiatannya kita, dan kita juga sudah menjelaskan bahwa kegiatan kita ada yang luring juga, dan juga izin hal itu juga diizinkan dari penutupan, kan dari pihak rektorat juga datang ahli muda sama biro AKPK-nya kayak gitu. Berarti didukung sepenuhnya ya Kak Nanda kegiatannya ini, karena juga kegiatan ini di tingkat nasional juga ya. Oke, selanjutnya hal positif yang diperoleh setelah melaksanakan kegiatan ini. Hal positif sih sebenarnya ya, secara ini kayak tergantung orangnya masing-masing, tapi kalau secara aku pribadi dan aku juga ngelihat, menurutku dari mission ini kita banyak belajar hal kayak gitu, banyak hal. Kayak contohnya kita ya dari kan terakhir kegiatan tuh kita ada sharing session kayak gitu kan, ada evaluasi. Banyak dari teman-teman tuh bilang bahwa mereka banyak belajar pengalaman dalam berorganisasi kepanitiaan, dan juga belajar cara melakukan suatu hal yang emang belum pernah mereka lakukan. Itu sih menurutku hal positif. Jadi intinya kita belajar suatu hal yang baru yang belum pernah kita rasakan mungkin selama menjenjang sekolah SMA kayak gitu, dan kuliah kita merasakan bahwa oh ini loh organisasi, oh ini loh kepanitiaan. Dan hal positif lainnya tuh karena kan kita mengadakan rekrutmen dengan adik-adik yang mungkin mereka ada beberapa yang belum pernah ikut kegiatan. Dari sana mereka cerita juga bahwa mereka tuh bisa membagi waktunya, belajar lah mana membedakan antara urgent dan important kayak gitu. Banyak hal sih menurutku yang positif ya, dan juga bagi adik-adiknya tuh juga mulai mengenal gimana sih Forkom kayak itu, mulai dari kegiatan mission kayak gini. Berarti di kegiatan mission ini juga ngadain open recruitment ya Kak Nanda ya, yang yang diikut sertakan oleh mahasiswa dari semester 2 dan 4 ya. Wow, bagus banget tuh. Berarti ya hal-hal banyak sekali nih hal positif yang didapetin jika teman-teman di rumah juga ikut organisasi ya. Karena organisasi tidak hanya, mungkin organisasi emang capek ya, kita ikut organisasi nggak pulang, mungkin ya kangen sama orang tua di rumah, tapi banyak sekali hal-hal yang kita dapetin dan dapat kita jadikan pelajaran ya Kak Nanda ya. Kemudian dari kegiatan mission tersebut, hal apa yang membuat mission ini kelihatan seru Kak Nanda? Menurutku ya yang bikin seru itu adalah serangkaian kegiatannya sih ya. Dari P2M itu kan pertama kali nih panitia semuanya dipertemukan kayak gitu. Karena awalnya kan persiapannya tuh kadang-kadang rapatnya juga online kayak gitu. Terus sekarang dan juga awal-awal persiapannya masih rapat-rapat intern aja, belum ada rapat yang umum, dan umum pun kadang-kadang juga ada yang belum datang kan. Di P2M-nya tuh kita usahakan semua panitia datang. Nah dari sanalah semua dipertemukan, akhirnya mengenal satu sama lain kayak gitu. Dan kegiatan P2M juga seru-seru kan, ada senam kayak gitu, jadi mempererat kekeluargaan dari kepanitiaan ini. Terus untuk LKTI juga kita dapat relasi juga dengan mahasiswa-mahasiswa dari luar universitas dan luar daerah kayak gitu. Dan dari webinar juga dapat ilmu yang banyak kayak gitu. Dan Forkom juga kita mengenal bahwa ada orang yang istilahnya yang terbaik, dan itu bisa jadi acuan aku tuh sebagai anak bidik misi, dan aku sebagai orang yang istilahnya masih ditanggung oleh negara harus bisa memberikan suatu yang wah juga kayak gitu. Bisa dijadiin motivasi ya kayak gitu. Terus kesan pertama Kak Nanda dipilih sebagai ketua panitia, pasti rasanya wah gitu banget ya. Ya jujur wah banget sih ya, karena kan waktu diminta jadi ketua panitia tuh awalnya kaget, kok aku ya gitu, apalagi aku unyu imut kayak gitu. Banget. Unyu imut diminta jadi mission, apalagi mission tuh nggak satu kegiatan ya, bukan satu kegiatan itu, tapi serangkaian kegiatan gitu, dan itu satu kegiatan itu gede-gede semua gitu. Dan sempat berpikir nggak percaya diri gitu loh, bener nggak ya aku yang
pilih gitu, apa cuma prank sama oleh kakak-kakaknya kayak gitu. Ternyata setelah diumumin ya, dan sempat sih awalnya berpikir untuk menolak, cuma terpilih jadi ketua panitia itu kan suatu kepercayaannya, karena aku berpikir bahwa suatu kepercayaan itu ada suatu hal yang susah untuk didapat, susah untuk dipertahankan, dan juga tidak mungkin untuk dilepaskan kayak gitu. Jadi udah dipercaya, ya udahlah coba yuk Nan kayak gitu. Siapa tahu, kita belum tahu kalau kita belum nyoba kayak gitu. Ya udah aku coba dan seru sih. Aku bangga banget sama kepanitiaan ini karena ya seperti yang aku bilang tadi, kayak cager-cager semua gitu, gercep-gercep semua kayak gitu panitianya. Iya, berarti tuh tidak ada kesempatan kedua ya untuk dapat jadi ketua panitia di kegiatan yang lumayan besar nih ya. Oke, terus apa yang didapat setelah mengikuti, mungkin ini pertanyaan yang sama ya, apa yang didapat setelah mengikuti mission? Apa yang didapat ya, kalau dari aku sendiri nih ya, mungkin aku pakai pemikiran atau opiniku sendiri. Dari mission ini aku belajar gimana jadi sosok pemimpin, karena kan kadang dalam kegiatan lain tuh aku ya ikutlah kayak mengomentari teman-temannya lain, kayak jadi ketua panitia tuh kayak gini loh gitu ya, tapi ternyata setelah merasakan memang jadi ketua panitia itu emang susah kayak gitu. Udah banyak, apalagi kan kita di dalam kepanitiaan dia banyak sih kan, di kegiatan ini kira-kira ada 14 sih kayak gitu. Dan gimana caranya aku menyatukan semua pemikiran-pemikiran mereka, karena kan beda orang, beda kepala, beda pendapat kayak gitu kan. Ya, gimana caranya kita menyatukan pemikiran-pemikiran mereka menjadi satu, dan satunya itu ya istilahnya jadi suatu keputusan kayak gitu. Jadi keputusan inilah yang menurutku susah banget, gimana caranya biar nggak istilahnya tumpang tindih lah kayak gitu. Aku belajar banyak hal sih, hal-hal kayak gitu. Dan juga aku belajar bahwa nggak semua orang tuh bisa sepemikiran sama aku kayak gitu. Itu sih yang paling berkesan kalau pembelajaran bagi aku kayak gitu. Ya, karena di dalam suatu organisasi ataupun kepanitiaan itu kan banyak orang ya kan Anda ya. Jadi kita tuh sebagai pemimpin harus bisa berada di tengah-tengah untuk banyaknya pemikiran-pemikiran dari teman-teman ya. Nah, terus apakah dengan mengikuti mission memberikan pembelajaran bagi yang mengikuti? Menurutku iya sih, karena dari kegiatan missionnya yang paling pembelajaran yang paling mungkin memberikan bagi teman-teman yang lain ya, hal yang paling menonjol menurutku itu kekeluargaannya sih ya. Karena setelah kegiatan mission pun aku lihat nih ya, di grup-grup tuh nggak ada yang keluar grup kayak gitu loh. Kadang kan kita ikut kegiatan lain tuh ya masih kayak udah selesai kegiatan keluar dari grup gitu. Aku lihat malah mereka tuh masih stay, bahkan grupnya masih rame gitu. Kadang-kadang kayak mereka ngechat, ih kangen kegiatan, kangen rapat, kangen ke sekre gitu. Kadang-kadang juga ada yang ngechat, Kak boleh nggak ke sekre main-main kayak gitu. Itu yang bikin aku merasa pembelajaran yang paling berharga dalam kegiatan mission itu, selain untuk hiporia ke HUT-nya, dan HUT-nya juga itu menambah kekeluargaan bagi mereka yang khususnya nih adik-adik yang emang belum pernah ikut kegiatan sebelumnya. Mereka tuh merasa bahwa kekeluargaan di Forkom tuh erat kayak gitu. Ya, tuh berarti masih tetap ya komunikasinya terjalin sama panitia-panitia di mission walaupun kegiatannya udah selesai. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Kak. Bukan pertanyaan sih, kayak saran dan masukan bagi untuk proker mission di tahun depan. Mungkin saran dan masukan ya, bercermin juga untuk mission yang ketiga ini juga. Saran dan masukannya itu mungkin kegiatan selanjutnya itu setidaknya menyeimbangkan atau setara lah atau H+1 dari kegiatan sebelumnya, karena kan dulu kan mission 2 udah meriah banget dengan diketuai oleh kakaknya sebelumnya, dan aku juga berpikir gimana caranya mission ketiga ini harus lebih meriah. Dan untuk mission selanjutnya, karena ya ada bad news juga, katanya mission itu bakal diganti karena kita ada perombakan mission terakhir, mungkin entah apa namanya nanti. Berharap untuk kegiatan proker selanjutnya atau HUT-nya selanjutnya itu lebih dari kegiatan ini. Mungkin sekarang masih skala nasional ya, mungkin siapa tahu di kegiatan saja bisa skala internasional kayak gitu. Biar istilahnya kita anak bidik misi atau KIPKA
nanti gimana istilahnya, biar bisa memberikan, kita kan masih tanggungan negara gitu, Ya, import yang lebih ya untuk kayak negara. gitu. Oke, Kak Nana, mungkin Kak Nana bisa ngasih closing statement nih di podcast kita kali ini untuk teman-teman di rumah, biar mereka semangat dalam mengikuti kuliah, mengikuti kepanitiaan. Mungkin silakan Kak Nana. Mungkin apa ya, intinya sekapur sire ya. Iya. Sekapur sire dari aku mungkin percaya gitu. Kalau dari aku sih percaya, tidak ada yang tidak mungkin kayak gitu. Dalam suatu kegiatan kamu itu nggak kerja sendiri, pasti ada yang membantu kayak gitu. Dan juga dalam cari jati dirimu sendiri, dan jangan menjadikan suatu hal itu jadi kambing hitam. Mungkin banyak dalam suatu kegiatan tuh berpikir bahwa aku ikut organisasi gitu, aku nggak fokus kuliah, atau enggak aku fokus kuliah dan membawa organisasi. Nggak kayak gitu. Kita orang yang sibuk tuh lah orang-orang yang bisa membagi waktunya kayak gitu. Karena semua orang tuh kan punya gininya masing-masing. Iya. Kalau aku sendiri kan emang aku berpikir dalam hatiku bahwa diriku bahwa leader itu never say tidak siap kayak Iya, gitu. Itu sih benar dari aku. banget. Oke, nih aku waktu ini kan juga ikut nih kepanitiaan mission. Nah, Kak Nanda nih sering diminta nih pantun dong kak gitu. Nah mungkin sekarang di podcast kita kali ini Kak Nanda bisa ngasih pantun nih buat teman-teman di rumah. Ya, Kak Nanda. Apa ya pantunnya, karena jujur aku juga tidak ahli dalam pantun, tapi aku ini dapat pantun dari salah satu ke anggotaku. Jadi pantunnya itu adalah 1, 2, 3 beli baskon, semangat Forkom kayak Asik, gitu. mantep banget nih. Iya, kayak Wow, gitu. makasih ya Kak Nanda udah nyempetin waktu buat datang di podcast kali ini dan udah ngasih banyak banget nih pelajaran buat teman-teman di rumah, buat aku juga. Mungkin nanti di lain kesempatan kita dapat berbincang-bincang Ya, lagi. oke. Mungkin yang acara yang lebih santai ya, nggak Ya. terlalu ikut kayak gini. Iya, mungkin langsung bincang-bincang aja deh ya. Ya, biar nggak tegang Kak Nanda. Oke, sahabat Forkom di rumah. Jadi itu tadi mengenai podcast kita terkait dengan Vidi Misi Celebration. Silakan ditunggu di podcast selanjutnya, dan jangan lupa kalian like video ini agar kita lebih semangat buat video tentang kepanitiaan, tentang kuliah dan lain sebagainya. Aku Feby, pamit undur diri dan bye.